Pada tahun 2026, umat manusia memiliki kemampuan untuk memetakan setiap sinyal dan menyiarkan setiap detik. Namun, masih ada beberapa potongan gambar yang tidak cocok. Sesekali, sebuah penemuan baru, petunjuk baru, atau informasi baru membuat para ahli meninjau kembali apa yang mereka kira sudah mereka ketahui dan menyaksikan semua anggapan itu runtuh. Nomor 20. Pada tahun 1798, keberadaan Oxyrhynchus pertama kali didokumentasikan. Pada tahun itu, seorang seniman bernama Baron Vivant Denon menemani Napoleon Bonaparte dalam salah satu ekspedisi militernya yang melewati Mesir. Selama ekspedisi tersebut, Denon mencatat adanya sebuah kolom yang terkikis pasir di tengah sisa-sisa kota kuno yang terlupakan. Dia membuat sketsa lokasi tersebut di buku catatannya, tanpa sengaja mendokumentasikan bukti modern pertama tentang keberadaan pelabuhan Mesir kuno ini, Oxyrhynchus. Pada tahun-tahun berikutnya, para arkeolog berbondong-bondong datang ke lokasi tersebut, membersihkan, menggali, dan mengikis tanah sedikit demi sedikit untuk mengungkap sebuah tempat yang terlupakan. Di situs bersejarah ini, mereka menemukan makam, nenek moyang yang telah dimumikan, lidah emas yang aneh, dan kumpulan papirus terbesar yang pernah ditemukan di situs Mesir kuno. Namun, pada bulan April 2026, Kementerian Pariwisata dan Purbakala Mesir mengumumkan penemuan paling aneh hingga saat ini. Misi arkeologi Spanyol dari Universitas Barcelona dan Institut Timur Kuno yang dipimpin oleh Dr. Esther Milado dan Dr. Maiten Mascourt menemukan sebuah pemakaman era Romawi di lokasi ini. Penggalian menemukan banyak mumi era Romawi, beberapa di antaranya dibungkus dengan kain berhias motif geometris. 3 dari peti mati tersebut berisi mumi dengan lidah emas dan satu lagi dengan lidah kuningan. Pada salah satu jenazah, arkeolog tersebut mengambil sebuah bungkusan aneh yang diletakkan di atas perut. Awalnya, mereka mengira itu kemungkinan sama seperti 20 bungkusan papirus lain yang tersegel rapat dan ditemukan terkubur bersama mumi-mumi di sekitarnya. Namun, setelah membaca halamannya, mereka menyadari bahwa pemakaman ini unik. Halaman-halamannya ditutup dengan tanah liat dan segel balsam yang dihiasi dengan hieroglif. Segel digunakan khusus untuk dokumen-dokumen penting seperti surat, wasiat, dan kontrak yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap pemalsuan. Saat membuka gulungan papirus itu, para ahli menemukan bahwa alih-alih wasiat atau surat, terdapat sebuah teks dari buku kedua Iliad karya Homeros yang menceritakan awal mula eskalasi Perang Troya. Bagian kedua dari Iliad menampilkan mimpi menyesatkan yang dikirim Zeus kepada Agamemnon, kesetiaan Agamemnon yang gagal, Odysseus meredam pemberontakan, dan daftar kapal-kapal. Bagian terakhir inilah yang diletakkan di atas perut jenazah, disegel dengan cara yang khusus dan misterius. Daftar kapal-kapal merinci 29 kontingen tentara Yunani yang berlayar ke Perang Troya. Daftar itu menjelaskan asal daerah masing-masing, siapa para komandannya, dan jumlah total kapal yang disediakan. Daftar kapal-kapal telah digambarkan sebagai sangat lengkap karena mencantumkan 6 kapal dan 50.000 hingga 1.000 orang. Alasan menempatkan bagian dari karya Homeros bersama jenazah tetap menjadi misteri. Puisi-puisi Homeros, Iliad, bahkan lebih dari Odyssey, adalah teks dasar dalam budaya Yunani dan signifikansinya melintasi benua dan abad. Puisi-puisi ini digunakan sejak tahap awal melek huruf, diajarkan kepada murid-murid muda, dan dipelajari secara luas oleh para cendekiawan maupun warga biasa. Penemuan khusus ini mengundang para sejarawan dan arkeolog untuk berspekulasi lebih jauh, karena mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah kota Oxyrhynchus memiliki sesuatu yang lebih untuk ditawarkan tentang warisan dan penyebaran sastra Yunani kuno ke dunia ini. Nomor 19. Leslie Leroy Leary, yang dikenal sebagai Les oleh kebanyakan orang, adalah seorang penduduk Ocala, Florida. Menurut orang-orang terdekatnya, Les menderita berbagai masalah medis dan sebelumnya juga pernah berjuang dengan masalah kesehatan mental. Pria berusia 57 tahun, ini telah mengalami beberapa kali stroke dalam beberapa tahun terakhir. Dia tidak aktif di media sosial dan hanya sesekali menggunakan ponselnya, kebanyakan untuk tetap berkomunikasi dengan keluarganya. Les adalah anggota keluarga yang sangat dicintai, yang keluarganya sangat khawatir akan keselamatannya setelah dia tiba-tiba menghilang tahun ini. Terakhir kali Les terlihat adalah pada tanggal 25 Januari, saat ia meninggalkan Advent Health Ocala pada pukul 17.07. Pada saat itu, Les menelepon keluarganya, meskipun tidak diketahui apa yang dibicarakan atau apakah dia memberitahu bahwa dia sedang dalam perjalanan pulang. Namun diketahui bahwa dia sedang bepergian ke arah timur keluar dari kota Ocala, tampaknya menuju hutan nasional Ocala.
Tidak pasti apakah dia pernah memasuki hutan atau jika dia dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal di sepanjang perjalanan. Anehnya, 3 hari setelah Les menghilang, beberapa barang pribadinya ditemukan di kantor substasiun kantor Sheriff Lake County di Astor, Florida. Tidak ada siapapun di substasiun pada saat itu, dan kamera keamanan juga tidak berfungsi, sehingga orang yang meninggalkan barang-barang tersebut tetap tidak diketahui oleh pihak berwenang. Dan barang-barang pribadi yang ditemukan juga tidak memberikan petunjuk tambahan. Barang-barang tersebut termasuk ransel Les, dompet, ponsel, dan beberapa barang lain yang tidak diungkapkan. Pihak berwenang kini menghubungi siapapun yang bepergian di tepi jalan raya 40 yang menghubungkan Ocala dan Astor, karena mereka percaya bahwa Les mungkin menumpang ke daerah tersebut. Orang-orang terdekat telah menegaskan bahwa meskipun Les mengalami masalah kesehatan mental, dia bukanlah orang yang berbahaya. Saat ini dia tidak membawa tanda pengenal apapun, dan rumah sakit, penjara, serta fasilitas kesehatan mental di daerah tersebut sudah diperiksa, namun pria itu masih belum ditemukan. Pada hari terakhir dia terlihat, Les mengenakan sweatshirt lengan panjang berwarna merah, celana olahraga hitam, dan topi bini abu-abu. Dia digambarkan sebagai pria Kaukasia dengan rambut abu-abu dan mata coklat. Tingginya 5 kaki 7 inci dan berat badannya antara 240 hingga 260 pon. Les memiliki beberapa tato yang menjadi ciri khas di tubuhnya, termasuk tulisan Life is Good di lehernya, gambar Grim Reaper di sisi kanan dadanya, dan tato bunga di lengan kiri bawahnya dengan nama Gail dan Sarah. Juga telah disebutkan bahwa dia mungkin memiliki tato yang tidak disebutkan secara spesifik yang bisa dianggap menyinggung bagi sebagian orang, atau yang bisa membuat orang tersinggung. Departemen Kepolisian Ocala mendesak mereka yang telah menyerahkan barang-barang milik pria yang hilang tersebut untuk segera menghubungi mereka. Informasi mengenai hilangnya Leslie Leary dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Ocala di nomor 3523697000. Nomor kasusnya adalah 202600017656. Nomor 18. Rute Inggris Utara saat ini yang menghubungkan M6 di Penrith dan A1 di Scotch Corner saat ini menjadi subjek dari skema infrastruktur senilai 1,3 miliar pound sterling. Skema tersebut, area proyek yang dikenal sebagai Proyek A66 Northern Transpennine membentang di Cumbria dan North Yorkshire. Skema ini bertujuan untuk mengubah sisa 18 mil jalan tak terbagi menjadi jalan terbagi di sepanjang rute 50 mil antara M6 dan A1. Tujuannya adalah untuk meningkatkan seluruh koridor menjadi jalan terbagi dengan perbaikan persimpangan yang luas. Dengan konstruksi utama dijadwalkan mulai akhir tahun ini, penggalian di lokasi telah berlangsung sejak 2025, mempersiapkan area untuk proyek konstruksi tersebut. Selama penggalian ini, para ahli telah menemukan situs-situs bersejarah yang telah terlupakan seiring waktu. Penemuan tersebut meliputi jalan-jalan dan pemukiman era Romawi yang membentang di sepanjang koridor kuno Transpennine. Pada saat penggalian ini juga, para arkeolog menemukan sesuatu yang tidak hanya langka, tetapi juga benar-benar misterius. Tersembunyi di bawah tanah terdapat kumpulan kristal batu yang sebelumnya belum pernah ditemukan, berasal dari periode Neolitikum. Kuarsa memang umum ditemukan di seluruh Inggris Raya, sehingga mungkin terasa aneh mengapa para arkeolog begitu tertarik pada batu-batu amorf ini. Namun kristal batu berbeda dengan kuarsa. Ini adalah kristal bening seperti prisma yang terbentuk di celah-celah geologi tipe alpine di bawah kondisi yang sangat spesifik dan tidak terganggu. Celah-celah tersebut adalah retakan yang melintasi lapisan batuan yang terbentuk akibat pergerakan kerak bumi. Melalui celah-celah ini mengalir air panas dan gas, menciptakan kondisi yang tepat untuk pertumbuhan kristal murni. Di Britania, hanya ada sedikit sekali sumber tempat kristal dapat ditemukan. Ada beberapa lokasi di Cornwall, di Wales, dan beberapa bagian Skotlandia. Kristal batu jarang ditemukan di situs prasejarah, namun kristal tersebut telah cukup sering ditemukan di antara reruntuhan sehingga para arkeolog dapat menentukan sebuah pola. Sekitar 40 kristal semacam itu telah diidentifikasi di Irlandia dan Inggris, sebagian besar berasal dari periode Neolitikum. Banyak dari situs-situs ini, menurut arkeolog Nick Overton, terletak di sepanjang Laut Irlandia atau terhubung dengannya melalui sistem sungai. Sungai-sungai ini berfungsi sebagai penyalur yang membawa material antar komunitas. Namun, dalam kasus koridor Transpennine kuno, para ahli mencatat tidak adanya sumber daya alam di sekitarnya, yang menunjukkan bahwa kristal-kristal tersebut pasti telah menempuh jarak yang cukup jauh. Yang juga aneh dari temuan A66 adalah jumlah dan variasi kristal yang ditemukan di sana. Kumpulan benda-benda tersebut terdiri dari kristal yang terbentuk dengan baik dan jernih, serta kristal yang terbentuk dengan baik namun buram. Jadi variasi tersebut menunjukkan bahwa kristal batu itu berasal dari berbagai sumber, dengan alasan yang masih diperdebatkan. Beberapa potongan yang lebih kecil juga menunjukkan tanda-tanda modifikasi yang disengaja. Beberapa di antaranya kehilangan ujungnya, dengan bukti bahwa ujung tersebut dipatahkan.
Para ahli percaya bahwa ini mungkin merupakan metode untuk memuji kualitas bagian dalamnya. Beberapa dari potongan ini tidak dibentuk lebih lanjut selain hanya bagian atasnya yang dihilangkan. Para arkeolog menyarankan bahwa hal itu bisa saja disebabkan oleh cacat. Namun, alih-alih membuang artefak yang cacat, orang-orang kuno justru menyimpannya dan menempatkannya bersama dengan sisa simpanan lainnya. Bahkan sampel dengan kualitas lebih rendah pun tampaknya tetap layak untuk disimpan. Alasan mengapa orang-orang kuno mungkin memilih untuk mengumpulkan dan menyimpan kristal batu tersebut masih dalam penelitian. Teori yang paling kuat menyatakan bahwa alasannya mungkin karena kualitas visual atau simbolis. Kristal batu telah ditemukan di beberapa lubang dan bekas tiang di sepanjang jalur tersebut, yang mengisyaratkan jumlah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di situs neolitik lainnya, bahan-bahan seperti itu juga telah ditemukan, dan tampaknya terkait dengan struktur kayu yang berhubungan dengan komunitas petani awal. Namun tujuannya masih belum diketahui. Para arkeolog dan sejarawan belum menemukan bukti jelas tentang bangunan pertanian awal di wilayah Inggris ini. Nick Overton dan rekan-rekannya dari Universitas Cardiff dan Dewan Kabupaten Herefordshire menemukan bahwa kristal-kristal tersebut telah diserpih dengan cara yang sama seperti batu api yang ditemukan di sana. Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa material tersebut digunakan sebagai alat, mata panah atau pengikis. Menariknya, para ahli juga menemukan sebuah kendi kristal batu sebagai bagian dari kumpulan besar artefak yang dikenal sebagai harta karun zaman Viking Skotlandia. Mengapa masyarakat kuno ini memilih untuk mengumpulkan benda-benda ini dan untuk apa benda-benda tersebut digunakan masih menjadi pertanyaan, dengan studi dan penyelidikan yang masih berlangsung. Nomor 17. Candace Amber Kruger, seorang wanita asli Alaska, pergi ke Anchorage, Alaska untuk mengunjungi anggota keluarganya. Dia berasal dari Anvik dan tinggal di kota Fairbanks, Alaska. Wanita, berusia 37 tahun, itu bukan pengguna media sosial. Bahkan, dia tidak memiliki telepon. Selain itu, tidak banyak yang diketahui tentang Candace. Apakah dia seorang ibu, memiliki pasangan, atau terlibat dengan organisasi lokal manapun. Informasi berikutnya tentang wanita ini muncul dalam keadaan yang disayangkan. Pada tanggal 26 Januari 2026, Candace meninggalkan rumah keluarganya setelah memberitahu mereka bahwa dia akan pergi berjalan-jalan. Dia memberitahu bahwa dia akan menuju pusat kota, tetapi keluarganya tidak mengungkapkan apa yang akan dia lakukan di daerah tersebut atau tempat mana yang mungkin akan dia kunjungi. Dia hanya pergi dengan berjalan kaki hari itu dan sejak saat itu tidak pernah terlihat atau terdengar kabarnya lagi. Candace terakhir kali terlihat di daerah Midtown Anchorage dan bisa saja pergi kemana saja serta mungkin mendapat tumpangan dari seseorang di perjalanan. Keluarganya menduga bahwa dia mungkin telah kembali ke Fairbanks, meskipun tidak seperti biasanya jika dia tidak memberitahu orang-orang terdekatnya bahwa dia berencana untuk pergi. Menurut orang-orang yang dikunjunginya, tidak ada indikasi bahwa Candace akan pulang ke rumah atau pergi ke tempat lain selain perjalanan sederhana ke pusat kota. Orang-orang terdekatnya sangat khawatir tentang dirinya dan telah meminta bantuan publik untuk menemukannya. Candace terakhir kali terlihat mengenakan jaket musim dingin hitam, mantel Carhartt hitam yang sudah pudar, sweatshirt berkerudung warna burgundi, sepatu bot hiking, dan kacamata. Saat pergi, kerabat mengatakan bahwa tudung hoodie warna burgundi miliknya sudah terpasang dan menutupi kepalanya. Wanita yang hilang tersebut digambarkan sebagai penduduk asli Alaska dengan rambut hitam dan mata coklat. Tingginya sekitar 5 kaki 6 inci, dan beratnya sekitar 157 pon. Tidak diketahui seberapa akrab Candace dengan daerah tersebut, dan kondisi Anchorage yang keras membuat pencariannya menjadi sangat mendesak. Informasi mengenai orang hilang ini dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Anchorage di 9072 409 095. Nomor kasus lembaga ini adalah 26 263.782. Nomor 16. Di distrik Belgia Saxony terdapat desa Libersy, sebuah tempat yang akan menjadi lokasi tak terduga dari sebuah misteri yang membeku dalam waktu. Hanya beberapa hari sebelum sebuah area seluas 3.200 meter persegi dijadwalkan untuk dihancurkan oleh penambangan kerikil komersial, sebuah penggalian pencegahan dilakukan oleh kantor arkeologi negara bagian Saxony. Survei darurat itu dimaksudkan untuk mendokumentasikan area tersebut sebelum alat berat masuk. Namun para arkeolog akhirnya mendapatkan lebih dari yang mereka perkirakan. Dari akhir tahun 2025 hingga April 2026, sebuah tim ahli yang berdedikasi dengan hati-hati menggali di lembah Elbe di Saxony yang subur, bekerja dengan kesabaran dan ketelitian melalui lapisan-lapisan tanah. Hari demi hari mereka dengan teliti menyaring tanah, dan tak lama kemudian petunjuk pertama dari sebuah pemukiman yang terlupakan mulai muncul dari dalam tanah. Para penggali menemukan rumah-rumah besar dari tiang dan gelondongan kayu yang diletakkan di tanah, rumah-rumah lubang, alat tenun, serta bukti adanya api. Penemuan-penemuan itu menggambarkan dengan jelas kehidupan sehari-hari di komunitas kuno ini. Di bawah ladang-ladang Saxony, para arkeolog mengungkap sebuah tempat rahasia di mana sebuah keluarga pernah merentangkan wol di atas alat tenun, menyimpan biji-bijian, dan tidur di samping ternak mereka di aula yang cukup panjang untuk menampung sebuah lapangan tenis modern.
Di sini, mereka bisa tetap hangat dan aman selama musim-musim yang lebih berat. Di pemukiman kuno yang terawat bait ini, para arkeolog menemukan temuan-temuan menarik, termasuk manik-manik kaca hitam berharga yang telah digunakan kembali sebagai pemberat gelendong. Manik-manik seperti itu biasanya hanya digunakan untuk perhiasan kalangan elit. Sebaliknya, manik-manik itu digunakan sebagai bagian penting dari tongkat pemintal, berfungsi sebagai roda gila. Situs tersebut diperkirakan berasal dari akhir periode Kekaisaran Romawi dan awal periode migrasi, antara abad ke-3 hingga ke-5 Masehi. Pada masa inilah Kekaisaran Romawi mulai kewalahan menjaga perbatasannya, dan suku-suku Germanik di luar perbatasan mulai membangun dunia mereka sendiri. Itu adalah masa di mana para kaisar dan prajurit sedang menciptakan sejarah. Namun situs ini melampaui itu, dengan subjek utamanya adalah mereka yang tidak pernah tercatat dalam buku sejarah. Disinilah keempat rumah panjang kayu berfungsi sebagai bangunan permanen yang dibangun dengan hati-hati sebagai tempat tinggal dan kandang hewan. Para ahli percaya pilihan ini adalah metode bertahan hidup selama musim dingin yang keras. Panas tubuh dari babi dan sapi digunakan untuk menghangatkan ruangan, memastikan para penghuni bisa bertahan dari angin dingin dan menusuk. Pengaturan cerdas ini sangat penting di daerah di mana suhu musim dingin bisa berakibat fatal. 3 rumah semi bawah tanah yang lebih kecil digunakan sebagai gudang penyimpanan atau ruang utilitas, berfungsi sebagai tempat untuk persediaan dan alat-alat yang diperlukan untuk bertahan hidup. Ruangan yang paling menakjubkan di desa yang terlupakan ini adalah ruangan yang berisi 30 pemberat alat tenun dari tanah liat, batu-batu berat, dan bandul tanah liat bakar yang menjaga benang tetap kencang pada alat tenun. Benda-benda ini, pemberat gelendong, dan sisa wol mentah yang ada sudah cukup untuk membentuk sebuah bengkel tekstil lengkap, yang menunjukkan bahwa tempat ini merupakan lokasi di mana menenun menjadi bagian utama dari kehidupan sehari-hari. Jumlah peralatan yang ada menunjukkan bahwa ini bukanlah area hunian. Tempat ini diatur dengan penuh dedikasi, yang mengisyaratkan kemungkinan bahwa bengkel ini memasok lebih dari sekedar kebutuhan rumah tangga yang mengelolanya. Anehnya, permukiman ini tidak berfungsi juga sebagai makam. Tidak ada sisa-sisa manusia yang ditemukan di sini, sehingga para arkeolog bertanya-tanya apa yang terjadi pada para penghuninya dan mengapa permukiman kuno ini ditinggalkan. Nomor 15. Russell Bertram, penduduk Utah, berusia 55 tahun, adalah bagian penting dari keluarga Bertram. Dia adalah kerabat yang sangat dicintai dan sangat dirindukan oleh orang-orang terdekatnya ketika dia tiba-tiba menghilang awal tahun ini, memicu kekhawatiran luas dan pencarian yang tampaknya tak berujung. Pada tanggal 18 Mei 2026, Russell dikatakan telah melakukan perjalanan melintasi Ivins, Utah, melewati Old Highway 91 menuju arah barat. Sekitar pukul 8.00 pagi hari itu, Ford Ranger Super Cab hijau tahun 1995 milik pria yang hilang tersebut terlihat di kamera sedang menuju ke arah barat, meninggalkan wilayah Ivins. Belum dapat dipastikan apakah Russell yang mengemudikan kendaraan tersebut saat melewati kamera atau apakah dia memiliki keperluan di daerah yang ditujunya. Di bak truk tersebut terdapat kotak peralatan berwarna perak dan kendaraan itu memiliki plat nomor Utah Z756SS. Russell tiba-tiba berhenti menghubungi keluarganya pada hari yang sama. Dia dan Ford tersebut masih hilang tanpa ada penampakan terbaru yang bisa mengarahkan penyelidik atau keluarganya ke arah yang benar. Kehilangan kontak secara tiba-tiba bukanlah sifatnya, sehingga orang-orang terdekatnya khawatir akan keselamatannya. Dia tidak diketahui menderita kondisi medis atau masalah kesehatan mental apapun. Russell Bertram digambarkan sebagai pria Kaukasia dengan rambut coklat dan mata biru. Dalam foto yang disertakan, pria yang hilang tersebut juga memiliki bulu wajah yang mulai beruban. Pada saat dia menghilang, dia memiliki jenggot abu-abu pendek, tingginya 5 kaki 7 inci dan beratnya sekitar 170 pon. Informasi mengenai keadaan atau keberadaan individu yang hilang ini dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Santa Clara Vance di 435-652-1122. Nomor 14. Sama seperti lautan, ada banyak hal tentang luar angkasa yang belum diketahui manusia. Kita baru menjelajahi secara fisik sebagian kecil sekali dari luar angkasa dan mengamati sebagian luasnya melalui observatorium yang canggih. Melalui pengamatan seperti itulah kita mengetahui keberadaan benda-benda langit seperti bintang, planet, dan meteor. Sebagian dari kumpulan itu adalah bola api, fenomena kosmik yang ditandai oleh batuan luar angkasa yang lebih besar dari rata-rata yang memasuki atmosfer bumi. Bola api ini adalah meteor yang sangat terang yang bersinar lebih cemerlang daripada Venus. Bola api ini terdiri dari komet atau asteroid yang melintasi luar angkasa, namun dibedakan dari meteor biasa karena kecepatan pergerakannya. Batu-batu besar yang seringkali seukuran bola basket memanas dengan sangat cepat sehingga meninggalkan jejak warna menyala di langit. Benda ini menabrak atmosfer bumi dengan kecepatan ekstrim antara
11 hingga 72 km per detik. Kadang-kadang, jika bola api itu cukup besar, bola api tersebut bisa meledak dengan kilatan terang yang menciptakan gelombang kejut dan ledakan sonik yang dapat mengguncang tanah. Bola api adalah fenomena kosmik yang sangat umum, dengan beberapa ribu kejadian setiap hari. Namun, penampakan terang ini seringkali tidak terlihat karena kondisi yang dibutuhkan untuk melihatnya. Melihat sekilas, salah satunya membutuhkan langit yang gelap dan cerah pada waktu dan lokasi yang tepat. Mereka mungkin lebih terlihat di daerah yang kurang berpenghuni, atau di atas lautan di mana polusi cahaya rendah. Meskipun jarang, bola api juga bisa terjadi pada siang hari. Namun, pada tahun 2026, penampakan benda langit ini mencapai titik tertinggi sepanjang masa, dan para ahli sedang mencoba mencari tahu alasannya. Bulan Maret saja mencatat frekuensi penampakan bola api yang sangat tinggi, sehingga tercatat sebagai rekor baru dan membuat para ilmuwan mencari jawabannya. Meteor-meteor yang cemerlang menerangi langit Amerika Serikat, Kanada, dan wilayah lainnya. Pada bulan Maret, Danau Erie menjadi lokasi melintasnya sebongkah batu besar yang melesat melintasi langit dengan kecepatan supersonik. Kemudian batu itu meledak dengan dentuman yang memekakkan telinga. 4 bola api lagi diamati di atas Amerika Utara, termasuk 1 di Texas, 2 di California, dan 1 lagi yang melintasi Michigan. Meskipun tidak ada benda-benda tersebut yang menyebabkan kerusakan signifikan di darat, mereka tetap menimbulkan ketakutan pada ratusan orang yang menyaksikannya. Lonjakan bola api mendadak ini juga tidak hanya berdampak di Amerika. Fenomena ini juga meluas ke Eropa, di mana satu lagi terlihat melintas di atas Luxembourg dan Jerman. Bola api itu meledak sebelum mencapai Sungai Rhine. Sebuah pecahan batu dari bola api itu jatuh ke daratan, menghantam langsung ke kamar tidur seseorang. Hanya beberapa hari kemudian, sebuah meteor terang lainnya terlihat di atas Prancis, bergerak ke arah Spanyol. Rangkaian bola api ini jelas tidak biasa, dengan statistik sebelumnya yang mendukung fakta bahwa ada sesuatu yang telah berubah. Dalam analisis data oleh American Meteor Society yang berjudul, "Apakah ada sesuatu yang berubah di lingkungan meteoroid dekat bumi?", para ilmuwan menyatakan bahwa kuartal pertama tahun 2026 telah menghasilkan lebih banyak peristiwa bola api besar dibandingkan tahun-tahun lainnya. Dalam presentasi grafis, tahun 2026 menghasilkan 70 peristiwa pada ambang batas lebih dari 25 laporan. Ambang batas, sedangkan tahun 2028 hingga 2025 rata-rata sekitar 43 peristiwa pada ambang batas yang sama. Ini berarti bahwa tahun 2026 telah mengalami peningkatan dramatis sebesar 63%. Ambang batas laporan lebih dari 50 juga naik menjadi 40. Peristiwa 2 kali lipat dari rata-rata. Dan pada ambang batas, lebih dari 100, jumlahnya tetap di 16 peristiwa. 2 kali lipat dari rata-rata. Grafik menunjukkan bahwa peristiwa bola api tidak meningkat atau menurun setiap tahun, melainkan bersifat sporadis. Pada tahun 2019, ambang batas lebih dari 25 mencapai 42. Sedangkan setahun kemudian turun menjadi 36. Dan setelah itu naik lagi menjadi 53. Namun sejak tahun 2011, satu hal tetap konsisten. Ambang batas lebih dari 25. Tidak pernah melebihi 60. Namun pada tahun 2026, jumlahnya mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 70. Bukan hanya frekuensi meteor yang membuat para ilmuwan begitu bingung. Ukuran bola api juga tampak jauh lebih besar dari rata-rata, cukup besar untuk menembus jauh ke dalam atmosfer dan mengeluarkan dentuman yang tak terbayangkan. Bisa jadi peristiwa-peristiwa ini berada di balik fenomena dentuman keras misterius yang telah terdengar di beberapa kota di seluruh dunia. Meskipun para ilmuwan bersikeras bahwa lonjakan bola api ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, mereka mengakui bahwa telah terjadi perubahan yang dramatis, dan kita masih berusaha mencari tahu penyebabnya. Nomor 13. Kasus Javier Hort bermula 2 tahun lalu, pada tahun 2024. Pada tahun itulah wanita muda tersebut tiba-tiba berhenti berkomunikasi dengan anggota keluarganya. Mereka menjadi khawatir tentang keselamatannya dan segera melaporkannya sebagai orang hilang ke Departemen Kepolisian Pearl. Ketika dia menghilang pada tahun 2024, dia sudah dewasa, dan oleh karena itu diizinkan untuk menghilang atas kehendaknya sendiri dan berhenti berkomunikasi dengan siapapun yang dia pilih. Tidak diketahui keadaan apa yang melatar belakangi hilangnya dia untuk pertama kali, tetapi selama 2 tahun terakhir, kasusnya tidak tersentuh di Departemen Kepolisian karena para penyelidik tidak dapat menemukan cara atau motif adanya tindakan kriminal. Sejauh yang mereka tahu, wanita itu hanya meninggalkan keluarganya begitu saja. Pada awal tahun 2026, keluarga Javier menerima informasi baru dalam kasus tersebut. Seseorang yang terkait dengan pihak keluarga mengatakan bahwa pria yang kini berusia 28 tahun itu berada di Mississippi. Polisi segera diberitahu sehingga memicu penyelidikan lebih lanjut yang berpusat di sekitar aksi unjuk rasa di South Jackson, Mississippi. Para penyelidik berbicara dengan manajer restoran, tetapi saat informasi itu diterima, Javier sudah pergi. Menurut manajer, Javier berhenti dari pekerjaannya di sana 2 bulan sebelumnya, sekitar bulan Desember 2025. Penampakan terakhir wanita itu kini telah diperbarui menjadi 1 Februari 2026.
Pada hari itu, Javier terlihat bersama seorang pria tak dikenal di Raymond Road, Jackson. Pria yang tidak dikenal tersebut disebut-sebut sebagai pacar Javier, namun keadaan pasti mengenai hubungan mereka tidak diketahui. Sejak saat itu, dia tidak pernah terlihat lagi atau ada kabar darinya, dan keluarganya tetap khawatir akan keselamatannya. Kepolisian belum menerima petunjuk atau laporan penampakan lebih lanjut sejak Februari tahun ini. Kasus ini kini kembali mandek. Kasus Javier Hort masih aktif dan dia tercatat sebagai orang hilang. Dia digambarkan sebagai wanita Afrika Amerika dengan rambut hitam dan mata coklat. Tingginya 5 kaki 7 inci dan beratnya sekitar 110 pon. Setiap informasi mengenai hilangnya Javier, termasuk penampakan atau orang-orang yang mungkin dikenalnya, dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Jackson di 6019 601 234. Nomor kasus lembaganya adalah 2604000496. Nomor 12, Yayasan Magnani Rocca adalah museum seni swasta di kawasan pedesaan yang terletak di kota Parma, Italia. Museum ini didirikan pada tahun 1977 oleh kolektor seni Italia Luigi Magnani. Pada tahun 1990, museum ini secara resmi dibuka untuk khalayak yang lebih luas, memperkuat statusnya sebagai institusi penting di wilayah tersebut yang terus memiliki makna budaya hingga hari ini. Disinilah koleksi terkenal karya Francisco Goya, Claude Monet, Van Dyck, dan Lorenzo Berellini telah dipamerkan di antara ratusan lainnya, menarik para pecinta seni dan penggemar budaya dari seluruh negeri dan luar negeri. Itu juga akan menjadi latar belakang tak terduga dari pencurian seni misterius yang hanya memakan waktu 3 menit dari awal hingga akhir, sebuah kejahatan yang mengejutkan staf museum dan komunitas lokal. Para pencuri tidak meninggalkan apapun selain rekaman keamanan yang buram dan dinding-dinding kosong. Sebuah pengingat yang jelas akan peristiwa itu. Dengan memanfaatkan kegelapan malam sebagai perlindungan, para pencuri menyusup ke Yayasan Magnani Rocca dan melaksanakan rencana mereka dengan presisi. Antara malam tanggal 22 Maret 2026 dan pagi hari tanggal 23, 4 pencuri bertopeng dan berkerudung memaksa masuk melalui pintu di lantai pertama. Mereka bergerak melewati Villa Karya Agung di museum itu, tempat beberapa lukisan paling terkenal milik para seniman paling dihormati disimpan. Mereka kemudian menuju ke bagian galeri seni Prancis di villa tersebut dan memusatkan perhatian pada 3 lukisan tertentu. Lukisan-lukisan tersebut termasuk lukisan Pierre-Auguste Renoir tahun 1917, lukisan cat air Paul Cézanne, dan lukisan Henri Matisse tahun 1922. Secara keseluruhan, lukisan-lukisan ini diperkirakan bernilai sekitar 9 juta euro, setara dengan 10,3 juta dolar. Sebuah lukisan keempat telah dikeluarkan dari galeri, namun ditinggalkan di lokasi ketika petugas keamanan museum mengganggu rencana mereka. Rekaman video dari kejahatan tersebut menunjukkan sosok-sosok bertudung berjalan melintasi taman villa yang rimbun, dengan sistem alarm masih berbunyi di latar belakang. Pembobolan itu hanya memakan waktu 3 menit dari awal hingga akhir. Tanpa alarm, mereka mungkin akan terus melanjutkan perampokan nekat itu. Seorang pengacara untuk yayasan tersebut menilai bahwa perampokan itu diatur dengan sangat rapi dan terstruktur dengan baik, menunjukkan tingkat profesionalisme. Museum awalnya menyembunyikan cerita ini dari publik, berharap para penjahat akan mengembalikan karya seni yang tertinggal itu agar bisa menangkap mereka. Namun mereka tidak pernah kembali dan akhirnya cerita ini terungkap. Meskipun telah dilakukan penyelidikan secara menyeluruh, baik para pencuri yang bertanggung jawab atas perampokan tersebut maupun karya seni yang mereka curi belum ditemukan. Pencurian ini juga terjadi setelah perampokan besar karya seni di Museum Louvre, Paris. Perampokan itu terjadi pada bulan Oktober 2025, ketika para pencuri yang menyamar sebagai pekerja konstruksi masuk ke galeri dan membawa kabur perhiasan senilai 100 juta dolar. Meskipun terjadi pencurian, Yayasan Magnani Rocca tetap buka. Sementara Carabinieri Italia dan Unit Perlindungan Warisan Budaya Bologna terus menyelidiki kasus ini, berharap dapat menangkap para pelaku dan mengamankan karya seni berharga yang hilang. Nomor 11. Vanessa Mary Lynn Carlson adalah seorang wanita pribumi dari Alaska yang pada usia 32 tahun menghilang dalam keadaan yang tidak biasa sehingga membuat keluarganya dan komunitas sangat khawatir akan keselamatan dan kesejahteraannya. Kasus Vanessa dimulai pada tanggal 18 Februari 2026 di Bandara Internasional Ted Stevens Anchorage di Anchorage, Alaska. Pada hari inilah, wanita berusia 32 tahun tersebut terakhir kali terlihat mengendarai Nissan Xterra berwarna perak miliknya di sekitar bandara. Dia terlihat di kamera keamanan bandara sedang berada di dalam kendaraan tersebut, namun tampaknya rekaman itu tidak menunjukkan kemana dia pergi. Setelah penampakan tersebut, Vanessa tidak pernah terlihat atau terdengar lagi, sehingga menimbulkan kekhawatiran langsung di antara anggota keluarganya dan berujung pada penyelidikan polisi.
Para penyelidik belum mengungkapkan banyak hal tentang kasus yang sedang berlangsung ini, termasuk apakah wanita yang hilang tersebut naik pesawat atau berangkat dengan penerbangan. Mereka belum mengungkapkan secara terbuka kemungkinan penculikan, tindakan kriminal, atau apakah dia hilang secara sukarela. Rincian dalam kasus Vanessa sangat minim, sehingga menambah kesulitan dalam menemukan dirinya. Kepolisian dan pemadam kebakaran Bandara Anchorage kini meminta bantuan masyarakat untuk memberikan informasi mengenai keberadaan Vanessa atau kemungkinan aktivitas yang dia lakukan di bandara pada hari itu. Belum dipastikan apakah Nissan Xterra berwarna perak yang dikendarai Vanessa di Bandara Internasional Ted Stevens Anchorage telah ditemukan. Orang yang hilang tersebut digambarkan sebagai penduduk asli Alaska dengan rambut hitam dan mata coklat. Tingginya 5 kaki 6 inci dan beratnya sekitar 120 pon. Informasi terkait hilangnya orang tersebut termasuk petunjuk dan laporan keberadaan dapat disampaikan ke Alaska State Troopers di 907 2695 511. Nomor 10. Jennifer Lee Wilson, yang akrab dipanggil Sydney oleh orang-orang terdekatnya, tinggal di Derby, Kansas bersama seorang teman sekamar perempuan pada tahun 2002. Mereka berdua bekerja bersama di sebuah klub hiburan pria dewasa bernama Jezebels, mencari nafkah sebagai rekan kerja dan teman serumah. Tempat kerja tersebut terletak di Wichita, Kansas, yang kemudian menjadi latar belakang tak terduga dari sebuah pertengkaran dan hilangnya seseorang yang membingungkan teman-teman serta keluarga. Pada malam, tanggal 1 September 2002, wanita berusia 29 tahun itu baru saja menyelesaikan hari kerjanya. Setelah menyelesaikan shift kerjanya, tiba-tiba terjadi pertengkaran antara dia dan teman sekamarnya yang dengan cepat memanas dan memicu rangkaian peristiwa yang pada akhirnya menyebabkan Jennifer menghilang. Keduanya pulang bersama, di mana pertengkaran itu berlanjut dengan ketegangan dan konflik yang belum terselesaikan mengikuti mereka dari tempat kerja hingga ke apartemen mereka. Disinilah, di sekitar Jalan Timur 143 dan Jalan Selatan 63 di Derby, Kansas, Jennifer terakhir kali terlihat. Teman sekamarnya adalah orang terakhir yang melihatnya sebelum dia tiba-tiba meninggalkan apartemen melangkah keluar ke malam hari. Malam itu dia kembali hanya untuk mendapati bahwa Jennifer sudah tidak ada di sana lagi. Namun, semua barang miliknya tetap berada di tempatnya, tidak tersentuh dan menunggu, seolah-olah dia bisa saja kembali kapan saja. Ibu Jennifer melaporkan kehilangan putrinya ke kantor polisi setempat, memulai penyelidikan lebih lanjut yang kemudian menghasilkan beberapa cerita yang tidak cocok. Diduga, teman sekamar Jennifer telah memberikan beberapa versi tentang apa yang terjadi. Dia mengklaim bahwa Jennifer pindah ke Kansas City dan telah melakukan penarikan dari rekening banknya. Dua cerita berbeda juga muncul tentang Sydney. Tidak ada satupun klaim yang dapat diverifikasi oleh para penyidik. Teman sekamar tersebut belum disebut sebagai tersangka. Pihak berwenang meyakini bahwa ada unsur kejahatan dalam kasus hilangnya Jennifer. Jennifer digambarkan sebagai perempuan Kaukasia dengan rambut merah atau coklat kemerahan dan mata biru. Tinggi badannya antara 5 kaki 5 inci hingga 5 kaki 9 inci. Pada saat dia menghilang, berat badannya sekitar 5 pon. Jennifer dikatakan memiliki beberapa bekas luka, termasuk satu di punggung dekat pinggangnya, satu di bawah dagunya, dan satu di punggungnya akibat pengangkatan tahi lalat. Dia memakai lensa kontak dan ukuran sepatunya 7,5. Jennifer diketahui mengenakan cincin emas di jari telunjuk kiri dan satu lagi di jari manis kanan. Tidak diketahui apa yang dia kenakan saat menghilang, meskipun biasanya dia mengenakan sweatshirt dan topi baseball. Informasi mengenai kasus orang hilang ini dapat disampaikan ke kantor Sheriff Sedgwick County di nomor 316-6605-300. Tips anonim juga dapat dikirimkan secara online ke FBI. Nomor kasus lembaga tersebut tercatat sebagai 04S3277 nomor 9. Daniel Harold Mutchler masih remaja ketika dia pergi berperang. Pada usia baru 17 tahun, dia bergabung dengan marinir Amerika Serikat dan bertugas di garis depan selama perang di Vietnam. Pengalaman bertempur di usia yang begitu muda mengubah dirinya selamanya. Sekembalinya ke kota Saginaw, Michigan pada tahun 1970, Daniel menceritakan secara rinci kengerian yang dia alami selama pertempuran. Dia tidak pernah sama lagi setelah itu, menurut keluarganya. Pada hari Natal di Algeria, Michigan, mereka mengucapkan selamat tinggal tanpa mengetahui bahwa itu mungkin adalah yang terakhir. Bukan hal yang aneh bagi pria berusia 31 tahun yang dijuluki Spider-Man untuk kehilangan kontak dengan keluarganya. Mereka tahu bahwa dia mengalami gangguan mental dan sering mengasingkan diri. Namun, pada Februari 1982, mereka menyadari bahwa Daniel belum mengambil cek disabilitasnya dan mereka langsung merasa khawatir. Dia sangat bergantung pada cek ini untuk bertahan hidup dan diyakini itu adalah satu-satunya penghasilannya saat itu.
Keluarganya segera melaporkan bahwa dia hilang kepada polisi setempat, tetapi tidak ada rincian penyelidikan tentang hilangnya veteran tersebut yang diungkapkan. Tanggal hilangnya Daniel secara resmi tercatat sebagai 1 Februari 1982, meskipun tanggal pasti kontak terakhir tidak diketahui. Menurut orang-orang terdekatnya, terutama saudara perempuannya, Charlotte Hardy, Daniel adalah orang yang lucu, supel, peduli, dan penuh kasih sayang, kepribadian yang hilang akibat perang. Menurutnya, keluarga telah mencari di seluruh Saginaw namun tidak menemukan jejak pria yang hilang tersebut. Setelah kepergiannya, Daniel tidak meninggalkan petunjuk, catatan, penjelasan, maupun jawaban atas banyak pertanyaan yang belum terjawab. Pada saat dia menghilang, Daniel memiliki rambut panjang berwarna coklat kemerahan, janggut penuh, dan mata coklat. Tingginya sekitar 6 kaki 2 inci dan beratnya sekitar 200 pon. Dia memiliki tato di lengan bawah kanannya yang bertuliskan Korps Marinir nomor 240376. Informasi mengenai keberadaan pria yang hilang ini dapat disampaikan ke kepolisian Saginaw di nomor 989-259-1255. Nomor kasus instansi tersebut adalah 262-382. Nomor 8. Pada usia 16 tahun, Judith Ramona Velos meninggalkan rumahnya di Bronx yang ia tinggali bersama keluarganya dan pindah ke Edgewater, New Jersey. Meskipun usianya masih muda, dia menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia mempertahankan pekerjaannya di sisi barat Manhattan, secara rutin bepergian antara New Jersey dan New York untuk memenuhi tanggung jawabnya. 3 tahun kemudian, pada tahun 1993, di usia 19 tahun, dia melahirkan seorang putri saat tinggal di sebuah rumah di River Road. Pada tahun yang sama, Judith terlibat dalam sebuah kasus misterius dan membuat masyarakat khawatir. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1993 akan mengubah hidupnya dan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Pada tahun itu, ibu muda tersebut menghilang. Dia terakhir kali terlihat di daerah Jalan 30 antara Avenue 10 dan 11 di Manhattan, New York pada tanggal 3 Maret 1993. Dia tidak pernah kembali ke rumah dan tidak pernah menghubungi siapapun. Tidak ada seorang pun yang mendengar kabar darinya sejak saat itu. Tanpa jejak dan tanpa petunjuk tentang apa yang terjadi, kasus ini menemui jalan buntu dan untuk sementara waktu, nama Judith terkubur di antara ribuan nama lainnya. Namun, pada tahun 2022, kasusnya kembali mencuat ketika Satuan Tugas Investigasi Pembunuhan Pantai Gilgo mengunggah profil Judith ke database NamUs. Keputusan itu diambil setelah para penyelidik mengetahui bahwa Rex Heuermann yang bertanggung jawab atas kematian 3 wanita dalam kasus Pantai Gilgo bertemu dengan beberapa korbannya di kota New York. Pihak berwenang tidak mengkonfirmasi apakah mereka percaya dia adalah korban kejahatan ini, dan belum ada orang yang menjadi perhatian atau tersangka yang disebutkan dalam kasus hilangnya Judith. Keadaan seputar kasusnya masih belum diketahui, dan kasus ini telah diklasifikasikan sebagai orang hilang yang terancam. Judith Velos digambarkan sebagai perempuan Hispanik dengan rambut coklat alami dan mata hazel. Pada saat menghilang, rambutnya telah diwarnai menjadi pirang terang. Tingginya sekitar 5 kaki 4 inci dan beratnya sekitar 110 pon pada saat itu. Dia dikatakan memiliki tato di paha kanannya berupa gambar seorang wanita yang bersandar pada tiang lampu. Dia diketahui menggunakan nama samaran Aries Jones pada saat menghilang. Judith akan berusia 52 tahun ini. Orang-orang terdekat telah membuat grup Facebook berjudul Mengenang Judith Ramona Velos, di mana pembaruan dan informasi tentang wanita yang hilang tersebut diposting. Dalam deskripsinya, dia digambarkan sebagai seorang kakak yang penyayang dan seorang ibu yang penuh kasih yang dikenal karena cintanya kepada keluarganya. Dia tidak akan pernah begitu saja meninggalkan mereka atau putrinya yang sangat dia cintai. Penyidik mendorong siapapun yang memiliki informasi tentang kasus ini untuk menghubungi Kepolisian Negara Bagian New York, markas Troop L di 631-756-3300. Informasi tentang Judith sejak itu telah ditambahkan ke Do Network. Nomor 7. Menurut orang-orang terdekatnya, Bruce Max Willows sangat memperhatikan cara berpakaian dan penampilannya. Dia selalu ingin tampil sebaik mungkin dan memberikan kesan yang baik, dengan hati-hati menjaga penampilannya di tempat umum. Dia memiliki pengalaman sebagai juru masak dan bartender, yang memungkinkannya bertemu dengan banyak orang yang berbeda. Di waktu luangnya, dia menikmati bermain bingo sesekali, yang kemudian menjadi hobi rutinnya. Bruce tidak pernah tinggal terlalu lama di satu tempat, lebih memilih gaya hidup yang memungkinkannya berpindah dan menjelajahi tempat-tempat baru. Dia sering berpindah-pindah, bolak-balik antara Amerika Serikat dan Kanada, membuat banyak teman di sepanjang perjalanan dan menjaga hubungan dimanapun dia berada. Gaya hidup seperti ini sangat cocok dengan kepribadian Bruce karena dia menganggap penting bertemu orang-orang baru dan menjelajahi berbagai komunitas. Setiap kali pindah, itu berarti meninggalkan beberapa teman, tetapi dia selalu terbuka untuk pengalaman dan persahabatan baru. Namun, kemanapun dia pergi, Bruce selalu menjaga komunikasi. Itu berlangsung sampai tanggal 5 Februari 1991. Pada hari itu, sekitar pukul 1.15 pagi, pria berusia 30 tahun itu terakhir kali terlihat di sekitar persimpangan Sheridan Avenue dan 14th Street di desa Elmira Heights, New York. Sejak saat itu, tidak ada yang melihat atau mendengar kabar darinya lagi.
Bruce dikabarkan tinggal di Big Flats, New York sebelum dia menghilang. Dia dikenal suka bermain bingo di daerah itu dan sering mengunjungi bar serta klub lokal. Ketika dia menghilang, Bruce meninggalkan semua barang pribadinya. Dia tidak membawa pakaian tambahan dan hanya memiliki sejumlah kecil uang. Dia juga tidak diketahui membawa barang-barang identitas pribadi apapun bersamanya. Orang-orang terdekat merasa bahwa tidak membawa pakaian tambahan sangat tidak seperti Bruce. Dia tidak akan sembarangan memakai pakaian apa saja. Dia sangat pemilih soal pakaian yang dikenakannya, jadi sangat tidak seperti dirinya untuk meninggalkan pakaiannya begitu saja. Bruce Max Willow digambarkan sebagai pria Kaukasia dengan rambut coklat dan mata hijau. Saat dia menghilang, tingginya sekitar 6 kaki 1 inci dan beratnya sekitar 50 pon. Pada saat itu, rambutnya dipotong pendek. Hari ini, pria yang hilang itu akan berusia 65 tahun. Kasusnya masih aktif, dengan pihak berwenang menunggu satu petunjuk yang akhirnya akan mengakhiri misteri yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini. Informasi mengenai keberadaan individu yang hilang ini dapat disampaikan ke Markas Besar Polisi Negara Bagian New York Troop E di 5853 984 100. Nomor kasus agensi tercatat sebagai EHOR 91195. Selain itu, pemberi informasi dapat menghubungi Polisi Negara Bagian New York di 60773 987 96. Nomor 6. Jerry Francis Yale Young, berusia 54 tahun, adalah mantan penduduk Hopkins, Montana, dan pada tahun 1994 dia tinggal di Oklahoma City, Oklahoma. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan pribadi atau sejarah hidupnya. Kisahnya dimulai pada tanggal 14 September 1994 ketika dia meninggalkan Oklahoma City untuk mengunjungi bibinya di Ardmore, Oklahoma. Saat berkunjung ke rumah bibinya, Jerry menyatakan bahwa dia ingin merapikan sebuah gudang penyimpanan di Lone Grove. Dia meninggalkan rumah bibinya, menuju ke gudang penyimpanan, lalu memutuskan untuk menemui seorang teman yang juga tinggal di Ardmore. Dia memberitahu temannya bahwa dia berencana kembali ke unit penyimpanan di Lone Grove untuk mengatur beberapa barang. Setelah itu, dia berencana pulang ke rumah. Namun, Jerry tidak pernah berhasil kembali ke rumah. Setelah meninggalkan rumah temannya hari itu, tidak ada seorang pun yang melihat atau mendengar kabar darinya lagi. Beberapa hari setelah dia dilaporkan hilang, kendaraan wanita itu ditemukan. Dia mengendarai Lincoln Mark 6 putih tahun 1989 yang ditemukan ditinggalkan di tempat parkir Walmart di North Commerce Street, Ardmore. Kendaraan tersebut dan lokasinya tidak memberikan petunjuk lebih lanjut tentang keberadaan Jerry. Tidak ada indikasi tindakan kriminal di dalam atau sekitar kendaraan tersebut, yang justru semakin membingungkan para penyelidik dan keluarganya. Kurangnya petunjuk membuat kasus ini tidak mengalami kemajuan, dan segera diarsipkan bersama kasus-kasus dingin lainnya, menunggu satu informasi kecil yang dapat membawa penyelidik kembali ke kasus ini. Keluarganya dan orang-orang yang peduli padanya terus berharap mendapatkan jawaban, namun berlalunya waktu justru membuat situasi semakin sulit. Wanita yang hilang tersebut digambarkan sebagai perempuan Kaukasia dengan rambut coklat dan mata hijau. Tingginya sekitar 5 kaki 2 inci dan beratnya sekitar 115 pon. Kedua telinganya ditindik. Rincian ini dibagikan kepada pihak berwenang dan masyarakat dengan harapan ada seseorang yang mengenalinya atau mengingat pernah melihatnya. Jerry Yale terakhir kali terlihat mengenakan kaos putih lengan pendek yang kemungkinan memiliki logo Dr. Pepper di atasnya. Kaos tersebut dipadukan dengan celana jeans biru, cincin berlian, dan sebuah jam tangan. Dia juga dikenal sering memakai beberapa cincin besar lainnya, meskipun tidak diketahui apakah dia mengenakannya pada hari hilangnya. Informasi mengenai keberadaannya dapat disampaikan ke kepolisian Ardmore di 580-223-1212. Nomor kasus lembaga ini adalah 940-30259. Kasusnya masih belum terpecahkan hingga hari ini. Jerry berusia 54 tahun saat dia menghilang, dan hari ini dia akan berusia 86 tahun. Nomor 5. Pada tahun 1995, Rory Mills Shoemaker berencana pindah bersama ibunya ke Montana. Mereka ingin meninggalkan Everett, Washington, dan mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang berjarak beberapa jam dari sana. Keputusan untuk meninggalkan Everett tidak diambil dengan mudah, karena itu berarti meninggalkan komunitas yang sudah dikenal dan memulai semuanya dari awal lagi. Pada tanggal 1 September tahun itu, pria berusia 34 tahun tersebut sudah berkemas dan siap untuk kepindahan besar itu. Dia telah mengatur barang-barangnya dan membuat semua persiapan yang diperlukan untuk memastikan transisi yang lancar bagi dirinya dan ibunya. Namun, dia memilih untuk tinggal satu malam lagi untuk berpamitan dengan teman-temannya sebelum pindah, ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan orang-orang yang dia sayangi. Hari itu, dia terakhir kali terlihat meninggalkan rumah orang tuanya di Everett sebelum pergi untuk bertemu dengan teman-temannya. Dia berniat untuk menciptakan kenangan terakhir bersama mereka sebelum memulai babak baru di negara bagian yang berbeda. Tetapi malam itu menjadi kali terakhir siapapun melihatnya. Mereka semua telah sepakat untuk berkumpul di Red Bridge
Beach Campground yang terletak di sebelah timur Granite Falls di Hutan Nasional Mount Baker, Snoqualmie. Dia masuk ke dalam mobil Datsun 210 putih 2 pintu tahun 1979 miliknya dengan plat nomor Washington 205 AKX. Kendaraan itu memiliki beberapa kerusakan, termasuk penyok di panel depan kiri dan retakan seperti jaring laba-laba di kaca depannya. Salah satu kursinya memiliki pola kotak-kotak hitam dan putih. Satu persatu teman-temannya datang, tetapi pada akhir hari, kelompok itu kurang 1 orang. Rory tidak datang ke area perkemahan itu dan tidak ada yang melihat atau mendengar kabar darinya sejak saat itu. Baik Rory maupun mobil Datsun miliknya tidak pernah ditemukan. Menurut orang-orang terdekatnya, sangat tidak biasa baginya untuk menghilang tanpa pemberitahuan. Bahkan jika dia pergi dalam perjalanan jauh, dia selalu menemukan cara untuk menghubungi keluarganya. Rory digambarkan sebagai pria Kaukasia dengan rambut coklat dan mata hijau. Tingginya 5 kaki 8 inci dan beratnya sekitar 40 pon. Dia terakhir kali terlihat mengenakan kaos abu-abu lengan pendek, celana jeans biru, sepatu tenis hitam, dan topi baseball merah. Informasi mengenai keberadaannya atau keadaan seputar hilangnya dia dapat disampaikan ke kantor Sheriff Snohomish County di 425-388-3839. Nomor kasus lembaga itu tercatat sebagai 95 15 9515 757. Nomor 4. Pada tahun 1998, Whitney Patrice Reddick tinggal bersama seorang teman sekamar di Stone Mountain, Georgia. Pada saat itu, dia bekerja sebagai asisten kantor di Harry Normal Realtors di Buckhead. Dia bercita-cita menjadi seorang aktris. Orang-orang terdekat menggambarkannya sebagai pribadi yang sangat dapat diandalkan dan bertanggung jawab yang tidak akan pernah pergi tanpa memberitahu. Namun inilah yang terjadi pada akhir April 1998. Pada tanggal 19 April, wanita berusia 26 tahun itu sedang mengendarai kendaraannya ketika dia mengalami kecelakaan mobil yang parah hingga membuat kendaraannya tidak bisa diperbaiki lagi. Ambulans tiba di lokasi kejadian, tetapi Whitney menolak untuk menerima perawatan medis. Namun, diyakini bahwa dia mungkin mengalami cedera kepala. Setelah kejadian itu, dia berbicara dengan ayahnya yang kemudian berkomentar bahwa dia terdengar kebingungan. 3 hari kemudian, Whitney akan menghilang. Pada tanggal 22 April, sekitar pukul 9 malam, Whitney tiba di rumah pacarnya di kompleks apartemen High Point di Young Road, Lithonia, Georgia. Dia mengunjunginya selama sekitar 30 menit, lalu pergi sekitar pukul 9.30 malam, itu kemungkinan untuk pulang ke rumah. Menurut pacarnya, mereka berdua saling berpamitan dan dia pun pergi. Karena kendaraannya rusak parah, Whitney mengendarai mobil sewaan dari Enterprise. Itu adalah Geo Prism tahun 1997, berwarna abu-abu lavender, 4 pintu dengan plat nomor Georgia 345 HZE. Dalam beberapa hari berikutnya, wanita muda itu tidak masuk kerja dan tidak menghubungi keluarganya. Kurangnya komunikasi secara tiba-tiba ini sangat tidak biasa baginya, karena Whitney dikenal sangat dapat diandalkan dan bertanggung jawab, selalu menjaga komunikasi dengan orang-orang yang dicintainya, dan tidak pernah absen kerja tanpa penjelasan. Whitney secara resmi dilaporkan hilang kepada kepolisian setempat, sehingga penyelidikan segera dimulai. Pihak berwenang segera memulai pencarian, mengambil pernyataan dari orang-orang terdekat Whitney, dan mencoba merekonstruksi pergerakan terakhirnya yang diketahui. Selama penyelidikan inilah, pihak berwenang mengetahui bahwa Whitney terlibat dalam kecelakaan mobil beberapa hari sebelumnya, menolak bantuan medis, dan ayahnya percaya bahwa dia mengalami cedera kepala, serta terdengar kebingungan. Pihak berwenang khawatir Whitney mungkin menjadi bingung dan memasuki area yang tidak diberi tanda. Selama penyelidikan, tidak ditemukan bukti adanya tindakan kriminal. Tidak ada orang yang dicurigai atau tersangka yang disebutkan dalam kasus ini. Baik Whitney maupun Geo Prism tidak pernah ditemukan. Dia digambarkan sebagai seorang wanita Afrika Amerika dengan rambut hitam dan mata coklat. Tingginya sekitar 5 kaki 2 inci dan beratnya sekitar 120 pon saat dia menghilang. Tidak diketahui apa yang dia kenakan pada saat menghilang. Informasi mengenai keberadaan atau keadaan seputar hilangnya dia dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian DeKalb County di 7707-247710. Penyelidik juga sedang mencari informasi apapun tentang kendaraan dengan nomor plat 345 HZE. Nomor 3. Blaine Carl Hector yang berusia 30 tahun adalah penduduk Milford di Kabupaten Hillsborough, New Hampshire. Dia adalah pria yang sudah menikah dan memiliki 2 anak. Saudaranya, Wade Hector, adalah seorang spesialis Garda Nasional New Hampshire yang terlibat dalam kecelakaan truk fatal di Arab Saudi pada tahun 1991. Setelah tragedi ini, Blaine dikatakan mengalami depresi dan akhirnya keluar dari perguruan tinggi sebagai akibatnya. Pada tanggal 24 Desember 2001, Blaine mengemudi ke rumah ayahnya untuk menunjukkan sebuah mobil bekas yang ingin ia beli. Namun, rencana itu gagal ketika polisi datang ke rumah ayah Blaine. Diduga, dealer mobil tersebut telah menghubungi polisi dan melaporkan mobil itu sebagai mobil curian. Namun, rincian pasti dari kejadian ini belum diungkapkan.
Ketika polisi tiba di rumah itu, Blaine melarikan diri dan kabur ke hutan di belakang rumah ayahnya. Sejak saat itu, tidak ada yang melihat atau mendengar kabar darinya. Banyak yang percaya dia akan kembali ke keluarganya keesokan harinya untuk merayakan Natal. Menurut mereka, tidak datang menemui keluarganya adalah hal yang tidak biasa baginya. Dalam beberapa hari berikutnya, penegak hukum setempat dan polisi negara bagian telah mengerahkan segala upaya untuk menemukan Blaine. Ini termasuk pencarian darat besar-besaran, helikopter, dan unit anjing pelacak. Tidak ada petunjuk tambahan mengenai keberadaannya yang ditemukan. 3 tahun kemudian, pada tahun 2004, ayah Blaine meninggal dunia. Dia tidak pernah tahu apa yang terjadi pada putranya. Petugas polisi menghadiri pemakaman dengan harapan pria yang hilang itu akan muncul. Anehnya, dia tidak menghadiri pemakaman tersebut. Tidak ada aktivitas pada rekening bank atau nomor jaminan sosialnya, sehingga keluarganya percaya bahwa dia mungkin tinggal di negara lain, kemungkinan di Kanada. Blaine memiliki surat perintah penangkapan yang masih berlaku di Sullivan County karena alasan yang tidak disebutkan. Namun, pihak berwenang tidak yakin apakah dia bersembunyi untuk menghindari penangkapan. Istrinya telah menceraikannya dengan alasan penelantaran. Blaine pergi berjalan kaki ke dalam hutan. Dia tidak memiliki kendaraan dan kemungkinan besar mengandalkan tumpangan serta transportasi umum untuk bepergian. Pria yang hilang tersebut digambarkan sebagai pria Kaukasia dengan rambut coklat dan mata coklat, tingginya sekitar 6 kaki 2 inci dan beratnya sekitar 190 pon pada saat itu. Dia memiliki bekas luka di perut serta tahi lalat di paha kirinya. Dia terakhir terlihat mengenakan mantel tentara hitam, topi hijau, dan sepatu bot. Informasi mengenai keberadaan Blaine Hector dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Cornish di 603-543-0535 atau Kepolisian Negara Bagian New Hampshire di 603-223-3856. Nomor 2. Lahir pada 12 Juli 1977. Brandy Nicole Wilson adalah seorang penduduk Colfax, Indiana. Pada tahun 2002, wanita berusia 24 tahun itu tinggal bersama suaminya, Kenneth Wilson, dan 2 putra mereka di daerah pedesaan Colfax. Dia bekerja di perusahaan Donaldson di Frankfort, Indiana, dengan jadwal kerja yang bervariasi untuk perusahaan tersebut. Sebelum mereka menikah, Kenneth pernah menjalani hukuman penjara selama 10 tahun setelah didakwa dalam perampokan fatal terhadap seorang korban lansia. Dalam perjanjian pengakuan bersalah, dia dinyatakan bersalah atas perampokan sebagai imbalan atas pencabutan dakwaan pembunuhan. Pada tahun 2002, pasangan tersebut dilaporkan mulai mengalami masalah rumah tangga yang membuat Kenneth masuk dalam daftar tersangka ketika istrinya tiba-tiba menghilang tanpa peringatan. Pada pagi hari, tanggal 4 Juni 2002, Kenneth pulang ke rumah setelah bekerja shift ketiga di tempat kerjanya. Dia langsung tidur begitu sampai di rumah dan bangun sekitar pukul 2 siang. Menurutnya, pada saat itu Brandy sudah tidak ada, namun kedua kendaraan mereka masih tetap berada di luar rumah dan tidak tersentuh. Dari rumah mereka di West CR 600 South, yang hilang adalah uang tunai sebesar $420. Yang disadari, Kenneth merupakan bagian dari dana darurat mereka. Dana tersebut, yang tertinggal hanyalah dompet Brandy dan cincin pernikahannya. Ia seharusnya datang ke pabrik Donaldson pada pukul 4 sore hari itu, namun ia tidak pernah tiba. 4 rekan kerja Brandy sangat khawatir dan melaporkan bahwa ia hilang pada hari yang sama. Diduga, wanita yang hilang tersebut pernah mengatakan kepada rekan kerjanya bahwa ia dan suaminya sedang mengalami masalah dalam pernikahan mereka, dan jika sesuatu terjadi padanya, mungkin suaminya yang menjadi penyebabnya. Kenneth menunggu sampai hari berikutnya sebelum menghubungi pihak berwenang untuk melaporkan hilangnya istrinya. Dia menjelaskan bahwa dia terlebih dahulu menghubungi beberapa teman Brandy untuk melihat apakah ada di antara mereka yang tahu di mana Brandy berada. Ibu Brandy, Pam, sangat yakin bahwa putrinya tidak akan pernah menghilang secara sukarela. Dia tidak akan dengan sengaja meninggalkan anak-anaknya. Pada saat itu, kedua anak tersebut tinggal bersama orang tua Kenneth, sementara pasangan itu mencoba menyelesaikan masalah mereka. Yang mendukung kekhawatiran bahwa hilangnya wanita tersebut bukan secara sukarela adalah kenyataan bahwa wanita yang hilang itu tidak membawa apapun, termasuk pakaian atau kendaraan, sehingga para penyelidik bertanya-tanya, bagaimana dia bisa pergi? Tidak ada tetangga yang melihatnya masuk ke dalam mobil bersama siapapun, juga tidak ada yang melihatnya berjalan di sekitar area tersebut. Detektif mewawancarai Kenneth serta teman-teman dan rekan kerjanya. Suaminya tidak dapat memberikan petunjuk apapun yang dapat membantu penyelidikan, dan teman-temannya mengatakan bahwa mereka tidak berpikir dia akan pergi atas kemauannya sendiri, tetapi mereka bahkan tidak bisa menebak apa yang terjadi padanya. Salah satu dari mereka mengaku pernah makan siang bersamanya seminggu sebelumnya dan mencatat bahwa Brandy tampak gugup dan gelisah selama makan tersebut. Awalnya para penyelidik mengira bahwa Brandy hanya pergi dari rumah tanpa memberitahu suaminya, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai bertanya-tanya apakah ada unsur kejahatan. Menjelang akhir pekan, petugas pemadam kebakaran sukarela membantu para deputi kantor Sheriff Clinton County dalam pencarian wanita yang hilang tersebut. Pencarian dilakukan di beberapa area di Colfax, namun upaya tersebut tampaknya tidak membuahkan hasil. Helikopter dengan peralatan pencitraan termal digunakan untuk menyisir area tersebut, namun tidak ditemukan apapun. Penyelam dari Kabupaten Carroll dan Tippecanoe menghabiskan beberapa jam di sebuah lubang air yang terletak di luar Colfax. Namun, sekali lagi, tidak ditemukan apapun. Teman dan keluarga membuat poster orang hilang yang mereka sebarkan di seluruh Frankfort berharap ada seseorang yang mengenalinya. Penyelidik menerima beberapa petunjuk dari sejumlah orang yang percaya bahwa mereka telah melihat Brandy setelah dia dilaporkan hilang.
Namun, petunjuk-petunjuk tersebut samar dan sulit untuk ditindaklanjuti. Pam berkomentar bahwa dia tidak percaya Kenneth mampu menyakiti Brandy, tetapi dia khawatir tentang masa lalu Kenneth yang penuh masalah dan bagaimana hal itu mungkin berperan dalam peristiwa yang melibatkan putrinya. Kenneth belum disebut sebagai orang yang menjadi perhatian penyidik atau tersangka dalam kasus ini. Brandy Wilson digambarkan sebagai perempuan Kaukasia dengan rambut coklat dan mata coklat. Dia memiliki tinggi 4 kaki 5 inci dan berat sekitar 135 pon. Kedua telinganya ditindik dan dia memiliki tato bunga di sisi kiri dadanya. Dia juga memiliki bekas luka berbentuk lingkaran di bagian belakang lehernya dan diketahui kadang-kadang memakai kacamata. Nama gadis Brandy adalah Tamon. Hari ini dia akan berusia 48 tahun. Kasusnya masih belum terpecahkan. Informasi mengenai keberadaan atau keadaan hilangnya orang hilang ini dapat disampaikan ke kantor Sheriff Clinton County di 765654553 atau ke Clinton County Tip Line di 765656. Tips: nomor kasus dari instansi tersebut tercatat sebagai 0206-02826. Nomor 1. Joyce Lee Kennedy, lahir pada 28 Maret 1933, bekerja sebagai agen tiket di Bandara SeaTac di Seattle, Washington. Tempat kerjanya akan menjadi latar belakang tak terduga dari sebuah kasus hilangnya seseorang yang tidak biasa yang terjadi pada 28 Maret 1978. Hari itu, Joyce menjalani pekerjaannya seperti biasa sampai shiftnya selesai di pagi hari itu. Dia berjalan meninggalkan konternya di akhir shift dan tidak pernah terlihat atau terdengar lagi sejak saat itu. Pada hari dia menghilang, Joyce dijadwalkan bertemu dengan mantan suaminya, John Thomas O'Keefe yang kedua, yang berutang uang padanya. Hubungan mereka telah berakhir 2 tahun sebelumnya dan diwarnai oleh tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Joyce telah meminta saudara laki-lakinya, Jack Sparks, untuk menemaninya ke pertemuan itu demi memberinya dukungan, tetapi keadaan membuatnya tidak bisa ikut. Hal ini membuat Joyce harus bertemu dengan John sendirian, sebuah kenyataan yang menimbulkan kekhawatiran di antara keluarga dan teman-temannya. Ketika Joyce tidak muncul untuk shift berikutnya dan tidak ada yang mendengar kabar darinya, kekhawatiran dengan cepat berubah menjadi kepanikan. Pihak berwenang mulai terlibat setelah maskapai melaporkan ketidakhadiran Joyce. Ketidakpastian seputar hilangnya Joyce membuat orang-orang terdekatnya dipenuhi banyak pertanyaan yang tak terjawab dan spekulasi pun semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Ketika Joyce yang berusia 44 tahun tidak masuk kerja untuk shift berikutnya, pejabat maskapai Pan American mulai khawatir dan melaporkan hilangnya Joyce ke Departemen Kepolisian setempat. 2 hari kemudian, para penyelidik yang menangani kasus Joyce berhasil menemukan kendaraannya. Mobil itu telah ditinggalkan di tempat parkir bagian pengunjung di bandara. Semua pintu tidak terkunci, tas tangan dan kuncinya ditemukan di kursi depan, dan tidak ada tanda-tanda telah terjadi perlawanan. Namun, Joyce tidak ditemukan dimanapun. Pada hari dia menghilang, wanita itu dijadwalkan bertemu dengan seorang pria bernama John Thomas O'Keefe yang kedua, yang lebih dikenal oleh banyak orang sebagai Jack. John adalah mantan suami Joyce, dan alasan pertemuan mereka adalah untuk membayar utang yang ia miliki kepada Joyce. Pasangan itu telah menikah selama 4 tahun dari tahun 1972 hingga 1976. Diduga ada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam hubungan mereka. Karena sejarah yang penuh gejolak inilah, Joyce melibatkan saudaranya, Jack Sparks, dalam pengaturan tersebut. Jack dijadwalkan untuk menemaninya bertemu dengan mantan suaminya malam itu setelah ia selesai shift malam. Namun, Sparks sedang tidak bisa sehingga Joyce terpaksa bertemu dengan John sendirian. Anggota keluarga dan teman-teman sangat yakin bahwa dia terlibat dalam hilangnya Joyce, tetapi penyelidik tidak menemukan bukti yang menghubungkannya dengan kejadian tersebut. Dia tidak pernah disebut sebagai pihak yang menjadi perhatian penyidik atau tersangka. Orang-orang terdekat menduga bahwa John telah memindahkan mobil ke bagian tamu untuk membuatnya seolah-olah Joyce masih pergi. Namun, petugas tidak menemukan bukti bahwa dia berada di dalam kendaraan pada saat itu atau bahwa ada orang lain yang memindahkannya. Keberadaan Joyce Kennedy dan keadaan seputar hilangnya dia masih belum diketahui. Tindak kejahatan diduga terjadi dalam kasus ini, namun belum ada seorang pun yang didakwa terkait dengan hilangnya dia. Joyce digambarkan sebagai perempuan Kaukasia dengan rambut merah dan mata biru. Tingginya sekitar 5 kaki 3 inci dan beratnya sekitar 135 pon. Dia terakhir kali terlihat di tempat kerjanya mengenakan celana panjang warna krem, brus merah, cincin emas dengan berlian, dan kata love terukir di atasnya. Dia diketahui memakai kacamata dan mungkin menggunakan nama belakang O'Keefe. Informasi mengenai hilangnya Joyce Kennedy dapat disampaikan ke Departemen Kepolisian Pelabuhan Seattle melalui nomor 206-787-5400.